dari kelompok 5 kelas 9C akan memberikan materi tentang upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai materinya, yuk kita nyanyi sama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebagai upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI, Pancasila menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menegakkan 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia. Terus, apa aja sih 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia? Pertama, mewujudkan satu negara Republik Indonesia yang terbentuk dari negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Seperti lagu yang teman-teman tadi sudah nyanyikan, Indonesia memiliki bentangan pulau yang amat luas. Pulau-pulau yang ada di Indonesia tidak saja sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk setiap penduduk, tetapi juga tempat berbagai potensi alam yang harus dijaga dan dilindungi. Indonesia sebagai negara demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara. Selain itu, sumber daya alam harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan setiap warga negara. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke dipenuhi hutan dan laut yang di dalamnya terdapat ragam flora dan fauna, minyak bumi, emas, gas, batu bara, dan sebagainya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara harus dapat memanfaatkan setiap potensi yang ada di alam Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kita telah memahami bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Mari kita lanjutkan pada poin kedua, yaitu membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia yang adil dan makmur menjadi cita-cita bersama yang perlu diwujudkan. Dan mewujudkan amanat tersebut bukan secara mudah, sehingga membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak. Masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud ketika hak dan kewajiban setiap warga negara mendapatkan posisi seimbang. Nah, ada beberapa upaya yang pemerintah lakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Misalnya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, bantuan sosial, dan lainnya. Setiap warga negara tanpa melihat status sosial ekonomi harus diperlakukan secara adil. Hal tersebut merupakan amanat dari Pancasila, sila kelima. Untuk poin ketiga, yaitu membentuk satu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain di dunia, atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia.
Dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI, diperlukan kerjasama di antara berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disertai partisipasi dari masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan kasus terorisme, intoleransi, serta pertahanan dan keamanan. Hal tersebut menjadi persoalan dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Persatuan dan kesatuan NKRI sangat penting, sehingga kita perlu menjaganya dari berbagai konflik yang dapat memecah belah bangsa ini. Menghadapi kasus terorisme, intoleransi, serta pertahanan dan keamanan membutuhkan kerja kolaborasi dari berbagai pihak. Gotong royong dalam membangun Indonesia damai menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak. Setiap warga negara perlu saling menghormati dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi panduan dalam menjalankan kegiatan keseharian. Teman-teman, kita akhiri pembelajaran kita tentang materi upaya dalam mempertahankan NKRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi kita terhadap kekayaan dan potensi yang ada di Indonesia.